Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tabipun. Kenalkan nama saya Maheswari Paftadayana dengan NPM 2212011022, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis salah satu peraturan daerah yang berlaku di Lampung. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini saya memilih peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung tahun 2015 sampai tahun 2035. Kemudian pada analisis ini sendiri akan mencakup yang pertama urgensi pada peraturan daerah tersebut, yang kedua alasan diperlukannya, yang ketiga aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, serta mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Yang pertama, apa urgensi peraturan daerah ini bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi? Menurut saya sendiri, peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Provinsi Lampung tahun 2015 sampai 2035 sendiri memiliki urgensi yang cukup tinggi bagi pelaksanaannya, terutama untuk otonomi daerah dan desentralisasi wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pada peraturan daerah ini terdapat pedoman dasar dalam penataan ruang wilayah yang selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah serta desentralisasi. Seperti yang terdapat pada pasal 4 pada peraturan daerah ini, yang dimana menetapkan visi dan misi penataan ruang wilayah Provinsi Lampungnya, yang selaras dengan visi dan misi penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Yang dimana visi tersebut adalah mewujudkan wilayah Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan beberapa misi yang diantaranya pertama yaitu memperkuat dan mengembangkan daya saing daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai lokal. Dan yang keempat, mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, perda ini menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang berada di Provinsi Lampung sendiri, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah alasan mengenai pembagian kewenangan, yang dimana dalam konteks desentralisasi, perda ini memberikan panduan bagi pemerintah kabupaten dan kotanya untuk menyusun RT/RW di tingkat yang lebih rendah, sesuai dengan kebijakan provinsi. Kemudian pada perda ini juga mengatur dengan jelas tentang pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 dan pasal 6 perda ini, yang dimana pada pasal tersebut ditetapkan zona-zona pemanfaatan ruang yang sangat jelas, yang sangat penting untuk mengendalikan penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan serta pelestarian lingkungannya. Yang dimana di antaranya itu adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang fungsional, efisien, dan efektif, lalu mewujudkan ruang wilayah yang berwawasan budaya, serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan sejahtera. Kemudian khususnya di pasal 6 sendiri, pada pasal tersebut menetapkan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Lampung yang akan sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang dimana diantaranya terdapat penguatan perencanaan tata ruang wilayah, pengembangan kawasan strategis, penataan ruang wilayah untuk kawasan infrastruktur, dan lain-lain, yang dimana dengan ketentuan-ketentuan ini tidak akan ditemukan atau dapat meminimalisir adanya ketimpangan antara fokus terhadap pembangunan suatu wilayah serta pelestarian lingkungannya. Jadi, untuk peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang RT/RW Provinsi Lampung tahun 2015 sampai 2035 sendiri dapat dilihat sangat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di wilayah tersebut. Kenapa? Seperti semua yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada perda ini memberikan pedoman dasar bagi penataan ruang wilayah yang selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan desentralisasi.
sehingga nantinya dapat mewujudkan sebuah wilayah yang rasional, efisien, efektif, berkelanjutan, aman, nyaman, dan sejahtera, dan mendukung daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Untuk analisis berikutnya yaitu mengenai mengapa peraturan daerah tersebut perlu diberlakukan. Kemudian untuk analisis berikutnya adalah mengapa peraturan daerah ini perlu diberlakukan. Kemudian untuk analisis berikutnya tentang mengapa peraturan ini perlu diberlakukan bagi suatu daerah. Yang dimana perda ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan musyawarah mufakat. Di mana perda ini itu bisa dilihat bahwa perda ini dibuat untuk mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi Lampung. Lalu dapat dilihat dari sisi sosiologis yang dimana secara sosiologis perda ini mengatur tata ruang untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum, kawasan pemukiman yang layak, serta area hijau. Nah, melalui tinjauan sosiologis ini sebenarnya dapat dipahami bahwa perda ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah Provinsi Lampung, yang dimana masyarakat akan dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan daerah ini sehingga peraturan daerah ini yang dapat menghasilkan dan mencerminkan keinginan serta kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung. Lalu kemudian secara yuridis, perda ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengharuskan setiap daerahnya menyusun RT/RW. Yang dimana pada dasarnya sudah dapat kita lihat bahwa perda ini sendiri dibentuk dan berperan penting dalam mewujudkan good governance di daerah tersebut. Ya, jadi pada kesimpulannya untuk peraturan daerah ini sendiri penting ya untuk dilakukannya di suatu daerah gitu. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung itu sendiri. Untuk analisis yang berikutnya, saya akan melakukan analisis tentang mengapa peraturan daerah ini dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Seperti yang sudah bisa diketahui bahwa peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 ini yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung tahun 2015 sampai 2035 mengandung berbagai aturan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan dan pengelolaan ruang di wilayah Provinsi Lampung secara terencana dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan pada beberapa aturan penting yang terdapat dalam perda ini yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Yang pertama itu ada aturan tentang pemanfaatan ruang wilayah yang terdapat pada pasal 5. Yang dimana pada pasal ini pemanfaatan ruang itu diarahkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Serta pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pelindungan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi wilayah, serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pada pasal 3 yang mengatur aturan tentang asas dan tujuan tata ruang, yang dimana tata ruang wilayah Provinsi Lampung sendiri harus dilaksanakan berdasarkan asas pelestarian dan berkelanjutan, keterpaduan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, serta keadilan dan pemerintahan. Sebenarnya masih banyak peraturan atau pasal-pasal lainnya yang menjadi fondasi atau dukungan yang kuat bagi alasan mengapa pasal ini dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah Provinsi Lampung itu sendiri, seperti pada pasal 4 tentang aturan tentang prinsip penataan ruang, serta pasal 8 tentang kawasan strategis provinsi, serta pasal 13 yang mengatur tentang kawasan lindung. Tapi pada kesimpulannya, apabila kita menganalisis undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang tata ruang wilayah Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai tahun 2035 ini dirancang untuk memastikan bahwa adanya pengelolaan ruang di Provinsi Lampung yang dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan,
Nah, dengan pemanfaatan ruang yang terencana dan terintegrasi ini, diharapkan ke depannya dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi serta pelestarian lingkungan. Yang pada akhirnya diharapkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat seimbang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung itu sendiri. Aturan-aturan ini juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga nantinya dapat mencegah penyalahgunaan lahan dan konflik kepentingan yang ada. Kemudian untuk analisis berikutnya, saya akan melakukan analisis tentang mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 ini. Menurut saya, daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang serupa karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan pengelolaan ruang, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada alasan mengapa daerah perlu memiliki perda RT RW seperti ini. Yang pertama, perencanaan pembangunan yang terpadu dan terencana. Yang dimana dengan adanya perda RT RW ini, daerah lain dapat mengelola pemanfaatan ruang secara lebih efektif dan terstruktur. Kemudian perda RT RW ini dapat membantu suatu daerah atau daerah yang dia tersebut dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, yang merupakan kunci pembangunan berkelanjutan. Kemudian aturan perda ini mengenai kawasan lindung dalam perda RT RW sangat penting untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi resiko bencana alam. Karena dalam perda ini juga diatur tentang pelestarian lingkungan, sehingga nantinya tidak akan hanya fokus terhadap pembangunan ekonomi yang dapat berdampak atau berindikasi buruk terhadap pelestarian lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan dan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Kemudian, perda ini juga memiliki dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan konflik kepentingan yang ada. Lalu, pada aturan perda RT RW ini dapat memudahkan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan serta memastikan bahwa pemanfaatan yang ada sudah sesuai dengan rencana. Kemudian, perda RT RW ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Provinsi Lampung karena tentunya proses penyusunan dan pelaksanaan RT RW ini melibatkan partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan tata ruang Provinsi Lampung. Lalu, dengan keterlibatan masyarakat tersebut, akan timbul kesadaran dan pentingnya pelestarian lingkungan dan penyalahgunaan lahan yang berkelanjutan juga dapat meningkat. Nah, secara keseluruhan dengan adanya perencanaan ruang yang jelas, konflik penggunaan lahan dapat diminimalisir serta RT RW ini dapat membantu mengatur distribusi penduduk dan pembangunan pemukiman serta menghindari masalah sosial seperti kemacetan dan kekurangan fasilitas. Secara kesimpulan, perda RT RW seperti yang dimiliki Provinsi Lampung ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Dan dengan memiliki perda RT RW ini, daerah lain juga dapat mengelola pemanfaatan ruang secara lebih efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan lahan, sehingga tidak ada terjadi konflik kepentingan ya terkait pembangunan ruang ini. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tapi juga akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari analisis saya kali ini mengenai peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah atau STRW tahun 2015 sampai 2035 adalah di mana perda ini merupakan instrumen krusial yang memiliki urgensi tinggi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan menerapkan pembangunan agar dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Nah, urgensi perda ini tidak hanya terletak pada kemampuan mengelola ruang wilayah secara efektif, tapi juga memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungannya. Di mana perda ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi resiko konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Aturan-aturan dalam perda ini juga
seperti pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan pembagian kawasan strategis itu dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai dan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokalnya. Nah, oleh karena itu, daerah lain disarankan perlu mengadopsi perda yang serupa untuk mencapai tata ruang yang efektif, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di provinsinya secara keseluruhan. Mungkin sekian yang bisa saya berikan atas analisis saya terhadap peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah TRW tahun 2015 sampai 2035. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.